One Take and Action. Halo masyarakat yang menggunakan Linux, masih bersama saya Eko yang belibet untuk mengajak kamu berjalan-jalan ke berbagai distro Linux tanpa menginstal apapun. Kali ini kita akan membahas distro yang layak mendapat sorotan lebih, yaitu Anduin OS versi 1.1.4. Apa sih keunggulan distro ini? Cocok untuk siapa? Dan bagaimana performanya? Yuk kita ulas satu persatu. Anduin OS menurut DistroWorld merupakan distro Linux berbasis Ubuntu dengan desktop GNOME. Adapun 1.1.4 menggunakan GNOME Shell versi 46. Dari websitenya disebutkan bahwa Anduin OS versi 1.1.4 ini merupakan distro yang berbasis Ubuntu 24.04 LTS yang disupport sampai dengan April 2029 dengan GNOME 46 dan kernel Linux-nya 6.11. Kenapa harus menggunakan Anduin OS? Karena siap untuk digunakan, tampilan yang friendly, privasi dan root terjaga, dan juga open source. Kita masuk ke tampilannya. Versi 1.1.4 ini menggunakan GNOME Desktop Environment, di mana untuk Anduin OS ini GNOME-nya terasa sangat ringan, responsif, dan terasa ringan dan cepat sekali intinya. Tampilan defaultnya pun cukup simple, tema gelap, icon flat, dan dock bergaya klasik ala Windows 11, sehingga ini cocok buat Anda yang baru migrasi dari Windows karena tata letaknya pun sangat familiar. Lalu bagaimana sumber daya dan performanya? Saya menggunakan AMD A9 dual core dengan firmware dengan virtual machine boxes bawaan GNOME. Anduin OS ini memakan memori sekitar 1,4 GB atau sekitar 33,5% dari 4 GB, dengan CPU memakan kurang lebih 30 sampai dengan 60%. Tapi saya merasakan bahwa bootingnya pun cukup cepat dan cukup responsif, sehingga hal ini cocok buat Anda yang memiliki hardware lawas dengan RAM 2 GB ke atas. Dalam virtual machine pun cukup lancar, apalagi terlebih jika Anda install di hard drive Anda. Selain itu kita lihat untuk aplikasi bawaannya. Kita lihat bahwa ada Firefox untuk perambannya, kemudian ada file manager bawaan GNOME, terminal bawaan GNOME juga, kemudian ada juga video bawaan GNOME serta teks editor bawaan
dari GNOME, sehingga kita lihat bahwa keseluruhannya merupakan bawaan dari GNOME. Tetapi kita lihat bahwa masih belum terinstalnya Office untuk produktivitas sehari-hari, sehingga hal ini membebaskan Anda untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan Anda, dan juga untuk App Store-nya juga tidak terinstall secara native, karena secara penggunaannya Anduin OS ini memberikan kebebasan untuk Anda menginstal software store sesuai dengan kebutuhan Anda, antara lain bisa menginstal Flatpak, Snap, ataupun Nix, sehingga hal ini memberikan keleluasaan untuk memilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Kemudian, apa fitur dan keunikannya? Beberapa fitur dan keunikannya: stabilitas sistem lebih baik dari versi sebelumnya. Kemudian dukungan dan kebebasan untuk memilih App Store sesuai dengan preferensi Anda. Kemudian kernelnya menggunakan kernel 6.11.0 Rev 25 generik, dimana support lebih banyak hardware. Kemudian tampilan yang sangat modern dan sangat intuitif bagi yang mulai berpindah ke Linux. Kelebihannya pun stabil karena berbasis Ubuntu versi LTS, sehingga mendapat dukungan yang lebih. Tetapi memiliki kekurangan. Beberapa aplikasi multimedia dan aplikasi Office masih belum terinstall atau terinstall secara bawaan, sehingga hal ini harus ditambahkan sesuai dengan preferensi Anda. Lalu, cocok untuk siapa Anduin OS ini? Anduin OS ini cocok bagi pemula yang baru migrasi dari Windows, kemudian yang baru belajar ke Windows untuk mulai belajar migrasi ke Linux mulai dari nol, sehingga mulai dari nol untuk dapat bisa mahir dalam Linux, pemilik laptop lama atau hardware lawas. Maka dari sini kesimpulannya adalah Anduin OS ini merupakan distro yang cukup menjanjikan. Meski sederhana, ia menawarkan pengalaman Linux yang ringan, stabil, dan cukup lengkap untuk kebutuhan dasar.
cocok banget buat kamu yang ingin belajar Linux mulai dari nol tanpa pusing dengan sistem yang berat. Like jika kamu menyukai video ini, dislike jika kamu tidak suka, share dan subscribe. See you on the next video bersama Eko yang sangat belibet sekali. Yuk, bye bye.